Donald Trump kedapatan mengunggah gambar yang menampilkan dia sebagai sosok yang mirip Yesus. Nih, kalian bisa lihat nih gambarnya. Gila banget gak, geng? Nih, apakah masih ada yang mau ngebela Israel dan Amerika nih? Kalau memang kalian seagama gitu ya dengan Paus Leo, menyembah Tuhan yang sama gitu, apakah kalian masih mewajarkan sikap Donald Trump kayak gini yang tidak menghormati pemuka agama kalian? Nih udah parah banget sih. Geng, Donald Trump semakin kelewatan. Tindakan-tindakan yang dia lakukan benar-benar sudah di luar batas ya. Kita tahu ya, Donald Trump ini selain anti dengan imigran, sesekali dia juga menunjukkan sikap anti dengan Islam. Nah, tapi kali ini tiba-tiba dia menunjukkan sebuah sikap yang tidak hormat terhadap pemuka agama lain, yaitu agama Katolik. Di sini kita jadi makin bingung, sebenarnya Donald Trump ini ada sosok yang dia jadikan panutan atau enggak gitu ya. Kepada Islam dia nggak suka, terus sekarang kepada Katolik juga dia nggak hormat. Sebenarnya dia ini siapa? Apakah mungkin dengan sikap dia yang memperlihatkan bahwa dia sangat membela Israel, ternyata dia punya background Yahudi yang cukup kuat. Dan di sini semakin membuat gue tuh jadi bingung. Kita bisa lihat ya, banyak saudara-saudara kita di Indonesia juga yang membela Israel karena mengatakan agama mereka dengan Israel itu saling berdekatan. Gue gak perlu sebut orangnya siapa, dari mana, karena gue nggak mau ada unsur sara. Cuma di sini gue semakin bingung gitu, geng. Kalau memang membela Israel karena agama, terus bagaimana sekarang ketika Donald Trump yang jelas-jelas pro Israel itu semacam merendahkan pemuka agama Katolik? Makin bingung dengan apa yang terjadi gitu ya. Jadi cerita ini mengenai perselisihan antara Donald Trump dengan Paus Leo ke-14. I know because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the envy. I do not look at my role as being politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace. Jadi di video sebelumnya ya, ketika kita membahas soal Trump di demo oleh warga Amerika, gue sempat membahas soal kritikan dari Paus Leo ke-14 yang mengatakan kalau Yesus menolak doa para pemimpin yang memulai perang dan memiliki tangan yang penuh dengan darah. Nah, hal ini disampaikan pada saat menjelang umat Katolik merayakan Hari Raya Paskah pada tanggal 26 Maret 2026. Memang pada saat itu Paus Leo itu tidak menyebutkan nama dengan gamblang, siapa yang dia tuju, siapa yang dia maksud. Tapi banyak orang yakin sosok yang dimaksud oleh Paus Leo yang disarkasin oleh dia di situ dalam pidatonya itu adalah Donald Trump. Nah, dan saat ini Donald Trump ternyata benar-benar tersinggung menanggapi perkataan dan sikap dari Paus Leo yang tidak mendukung segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Donald Trump, seperti ketika dia menangkap Nicolas Maduro, penyerangan bersama Israel atas Iran, dan lain-lain. Dan Trump secara terang-terangan ingin melawan Paus Leo yang menjadi pemimpin umat Katolik di seluruh dunia. Yang bikin gak habis pikirnya lagi, Donald Trump sempat memposting sebuah foto yang mengilustrasikan dia seolah-olah menjadi sosok Yesus, yang secara gak langsung dia seperti menistakan kepercayaan umat Kristen, umat Katolik. Walaupun berita ini kelihatannya mungkin receh ya buat kalian, tapi sebenarnya perselisihan antara Donald Trump dan Paus Leo bisa membawa dampak yang signifikan atas kepercayaan publik, terutama umat Kristen dan Katolik, terhadap gerakan yang dibuat oleh Donald Trump dalam membela Israel. Terus, selain itu apa aja dampaknya? Di video kali ini gue bakal ajak kalian untuk membahas secara lengkap tentang kasus ini. Langsung aja, halo geng, welcome back to Kamar Jiri. Geng, untuk menjaga penampilan kalian tetap menarik, tetap bersih,
kalian wajib banget punya alat ini. Alat ini adalah alat cukur bulu hidung. Biasanya orang cuma merapikan kumis ataupun jenggot, tapi selalu lupa merapikan bulu hidung. Nah, alat ini cocok buat kalian yang mau merapikan bulu hidung kalian. Cara menggunakannya gampang banget, tinggal dinyalain, lalu masukin ke hidung. Bulu hidung kalian yang tadinya nongol-nongol dan kurang nyaman untuk dilihat, sekarang udah rapi, udah bersih lagi. Nah, jadi buat kalian semua gue saranin harus punya alat ini karena berguna banget buat kalian yang suka menjaga kebersihan dan penampilan. Alatnya juga compact banget, mudah untuk dibawa kemana-mana. Udah gitu, mata pisaunya juga bisa diganti-ganti. Nih. Nah, untuk mata pisau ini fungsinya untuk merapikan bulu-bulu yang berantakan. Bisa buat alis, bisa buat jambang, bisa juga buat kumis ataupun jenggot. Nah, alat ini udah terbukti direkomendasikan oleh orang-orang yang suka berpenampilan rapi. Buat kalian yang mau alat ini, langsung aja linknya udah gue terain di bawah. Oke, untuk pembahasan pertama, kita akan bahas dulu awal mula perselisihan antara Donald Trump dengan Paus Leo ke-14 ini. Nah, jadi geng, heboh banget ya soal perselisihan antara Donald Trump dengan Paus Leo. Padahal selama ini citra dari seorang pemimpin agama, salah satunya adalah Paus dari agama Katolik, selalu terlihat tenang dan mencintai perdamaian. Kita lihat aja dari pendahulunya Paus Leo, yaitu Paus Fransiskus. Ya, dia sangat mencintai perdamaian dan itu dilanjutkan lagi oleh kepemimpinan dari Paus Leo. Dan memang sebelum-sebelumnya juga Paus jarang berselisih secara terbuka dengan siapapun, apalagi dengan pemimpin negara manapun, walaupun perbedaan kebijakan dari Vatikan dan sejumlah negara itu sering terjadi. Tapi jarang berselisih gitu. Nah, tapi berbeda dengan kali ini. Malah pertama kali seorang Paus bisa berselisih dengan pemimpin negara, yaitu Trump. Memang unik banget Donald Trump. Ada hal yang cukup menarik dari perselisihan antara Donald Trump dengan Paus Leo ini, geng. Ternyata Paus Leo ini adalah sosok yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau lahir di Chicago, Illinois. Dan Paus Leo ini menjadi paus pertama dalam sejarah yang berasal dari Amerika Serikat. Ironisnya saat ini, presiden dari Amerika Serikat sendiri justru sedang menentang seorang paus yang berasal dari negaranya. Bahkan geng, dikabarkan pada tanggal 4 Juli 2026, Paus Leo tidak akan mengunjungi negaranya yaitu Amerika Serikat, melainkan dia bakal pergi ke Pulau Lampedusa. Padahal di tanggal tersebut adalah hari peringatan kemerdekaan Amerika yang ke-250 tahun. Tapi Paus Leo memilih untuk nggak datang ke sana, dia lebih pilih ke Pulau Lampedusa yang dijadikan sebagai penampungan imigran dari Afrika ke Eropa. Ya, karena dia lebih mementingkan kemanusiaan ketimbang harus datang selebrasi kemerdekaan Amerika yang dia anggap kemerdekaan Amerika itu penuh dengan tangan besi, tangan yang berdarah, nyawa orang yang melayang. Nah, lalu bagaimana perselisihan ini bisa berawal dan semakin memanas? Nah, seperti yang gue katakan sebelumnya, Paus Leo itu menyampaikan pandangannya mengenai kondisi dunia saat ini yang sedang chaos akibat peperangan yang terjadi. Selain yang tadi gue sebutkan di awal, Paus Leo juga pernah menyampaikan seruannya kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik di Iran, yaitu Amerika, Israel, dan Iran itu sendiri, supaya segera menghentikan perang dan kembali membuka jalan untuk berdialog. Beliau juga mengatakan kalau kekerasan tidak akan pernah membawa keadilan, kestabilan, atau perdamaian, yang mana tiga hal itu yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat dunia. Dan di saat itu, setelah beliau memanjatkan doa, Paus Leo ini mengingatkan kalau masyarakat di Timur Tengah sudah menderita akibat kekerasan perang dan banyak korban jiwa dari warga sipil yang tidak bersalah serta banyak orang yang juga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Nah, beliau juga menyampaikan rasa prihatinnya dan dukungannya kepada keluarga korban, terutama karena serangan yang terjadi di tempat-tempat seperti sekolah, rumah sakit, pemukiman warga, dan lain-lain. Dan selain itu, Paus Leo juga mengungkapkan dia sangat khawatir dengan kondisi Lebanon. Beliau berharap ada jalan dialog yang bisa membantu pemerintah Lebanon menemukan solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi. Nih sekedar informasi ya geng ya, Lebanon itu bukan negara Islam. Ya, di sana itu banyak sekali orang Kristen dan bisa dikatakan Kristen Arab atau umat Nasrani Arab
itu adanya di Lebanon. Coba cek sendiri deh. Nah jadi kalau misalkan kalian masih sensi terhadap agama, wah yang diperangi Lebanon itu Arab, pasti Muslim, salah. Lebanon tuh kebanyakannya Kristen. Ya walaupun pada akhirnya Islam juga mulai mendominasi di sana dan menjadi mayoritas di sana. Terus geng, di dalam kesempatan lainnya, Paus Leo kembali menyampaikan seruannya untuk perdamaian ketika berbicara dengan para jurnalis yang ada di kediamannya. Beliau juga menyinggung situasi perang antara Amerika, Israel, dan Iran, termasuk dengan ancaman dari Presiden Amerika yang mengatakan akan menghancurkan Iran jika tidak mengikuti tuntutan. Menanggapi hal tersebut, Paus Leo menegaskan kembali pesannya yang sebelumnya sempat dia katakan, yaitu mengajak semua orang untuk mencari perdamaian dan menolak kekerasan. Karena perang gak akan menyelesaikan apapun, malah bakal memperpanjang masalah. Paus Leo juga menyoroti ancaman yang akan dihadapi oleh masyarakat Iran yang menurut beliau tidak bisa diterima. Bukan hanya dari sisi hukum internasional tapi juga dari sisi moral. Hal ini dikarenakan menyangkut dengan keselamatan dan kebaikan manusia secara keseluruhan, geng. Lalu selain itu, Paus juga mengingatkan kalau konflik ini bisa berdampak luas mulai dari krisis ekonomi global, krisis energi sampai dengan ketidakstabilan di Timur Tengah. Yang pada akhirnya cuma bisa memicu lebih banyak kebencian di berbagai belahan dunia. Dan oleh karena itu, Paus juga mengajak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan, membuka dialog dan mencari solusi secara damai. Beliau juga mengingatkan agar dunia tidak melupakan para korban, terutama warga sipil yang tidak bersalah seperti anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang menderita sakit yang mana mereka adalah golongan orang yang paling terdampak oleh perang. Paus menegaskan kalau serangan terhadap fasilitas sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan pemukiman itu adalah pelanggaran hukum internasional dan mencerminkan dampak buruk dari konflik yang terus berlangsung. Di akhir pernyataannya, Paus ini menegaskan kalau pada dasarnya semua orang memungkinkan perdamaian. Dan beliau pun mengajak masyarakat di negara-negara yang terlibat untuk menyampaikan kepada para pemimpin mereka supaya memilih jalan damai dan menolak perang serta kekerasan. The hatred, the division, the destruction that the human being is capable of, and we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Dan pada tanggal 31 Maret, Paus secara langsung menyebutkan nama Donald Trump, geng, karena mungkin dia udah geram banget kali ya. Nah, beliau bilang kepada para jurnalis bahwa Paus sudah diberitahu oleh Trump baru-baru ini menyatakan ingin mengakhiri perang. Mudah-mudahan dia memang sedang mencari jalan keluarnya. Nah, itu awalnya Paus tuh kayak mendapatkan berita itu. Oh, Trump sedang mencari jalan keluar untuk mengakhiri perang. Ya walaupun seperti yang kita tahu ya, yang mulai perang ya dia juga gitu. Padahal nih geng ya, di dalam setiap pernyataan yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Paus Leo itu nggak ada pihak yang disudutkan oleh dia. Semuanya disampaikan dengan kalimat yang baik dari Paus Leo. Tapi tiba-tiba Donald Trump mengeluarkan unggahan di Truth sosialnya. Donald Trump ini cepet banget tersinggung gitu. Dia menulis dengan kalimat yang cukup panjang, tapi singkatnya nih ya. Jadi dia itu mengkritik Paus Leo dengan menyebutkan weak on crime atau lemah di dalam menangani kejahatan. Wah gila, ini gak sopan banget. Serta dia gak setuju dengan pandangannya Paus Leo mengenai isu luar negeri seperti Iran dan kebijakan yang dibuat oleh Amerika. Donald Trump juga menilai Paus Leo ini terlalu ikut campur terkait urusan politik dan tidak seharusnya mengkritik pemerintah Amerika. Sehingga Donald Trump menilai Paus Leo seharusnya fokus pada urusan agama aja, bukan politik. Dan masih dalam tulisan yang sama nih geng, Trump itu mengungkapkan kalau dia lebih menyukai saudara dari Paus Leo yang bernama Louis dibandingkan dengan Paus Leo. Wah, udah main sensi-sensi pribadi nih. Dia mengatakan alasannya kenapa dia lebih suka saudaranya Paus Leo yaitu Louis, karena Louis mendukung sepenuhnya gerakan MAGA atau Make America Great Again dan mengerti dengan situasi yang saat ini sedang terjadi di Amerika. Nah, jadi intinya Donald Trump hanya menyukai orang yang mendukung dia aja. Nah, terus yang paling ngeselinnya adalah Donald Trump di saat itu langsung menulis nama Paus Leo tanpa gelar pausnya. Jadi langsung ditulis Leo gitu. Trump di situ jelas banget nulisnya. Kayak gini nih, kalau gua artikan dalam bahasa Indonesia ya. Leo seharusnya bersyukur. Karena seperti semua orang tahu, dia terpilih secara mengejutkan. Dia tidak ada dalam daftar calon paus dan hanya dipilih karena dia orang Amerika yang dianggap sebagai cara terbaik untuk menghadapi Presiden Donald Trump. Kalau saya tidak ada di Gedung Putih, Leo tidak akan berada di Vatikan.
Gila banget, sombong banget geng. Gila sih kalau Donald Trump udah ngomong bener-bener lebih angkuh dari iblis geng. Gila. Terus Donald Trump juga bilang, sayangnya Leo yang lemah dalam menangani kejahatan dan senjata nuklir tidak cocok dengan saya. Begitu juga dengan fakta bahwa dia bertemu dengan orang-orang yang mendukung Obama, yang saya anggap sebagai orang dari kubu kiri yang pernah mendukung penangkapan umat gereja. Leo seharusnya memperbaiki dirinya sebagai paus, menggunakan akal sehat, berhenti menggunakan kelompok kiri radikal dan fokus menjadi paus yang baik. Sikapnya ini merugikan dirinya sendiri dan yang lebih penting merugikan gereja Katolik. Gila dalam banget kalimatnya geng, bener-bener nyerang langsung ke hati gitu. Nah, unggahan yang dibuat oleh Donald Trump ini di tengah kebuntuan pembicaraan Amerika dengan Iran. Yang satu belum kelar, dia malah bikin kehebohan baru. Pernyataan Donald Trump yang panjang lebar ini kemudian direspon oleh Paus Leo pada saat beliau sedang dalam perjalanan menuju ke Aljazair pada hari Senin tanggal 13 April 2026. I basically said that the message of the church, my message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers. I do not look at my role as being politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states, to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say, there's a better way to do this. Beliau mengatakan bahwa dia tidak akan mundur dari menyebarkan pesan Injil dan mengundang semua orang untuk mencari jalan membangun jalan damai dan rekonsiliasi, serta mencari jalan untuk menghindari perang. Dan yang paling di-highlight banget dari pernyataan Paus Leo ini adalah beliau mengatakan kalau tidak takut pada pemerintahan Donald Trump. Beliau juga tidak mau berdebat dengan Trump berkaitan dengan pandangan mereka terkait perang di Iran. Dan Paus Leo juga menegaskan bahwa publik bisa menilai sendiri pernyataan Donald Trump sambil kembali menyerukan perdamaian. Nah, meskipun mendapatkan serangan langsung dari Donald Trump, Paus Leo memastikan akan terus menyuarakan penolakannya terhadap perang di berbagai belahan dunia karena berdampak pada munculnya penderitaan yang luas. Nah, lalu beliau juga menegaskan kalau pesan Injil tidak seharusnya disalahgunakan untuk mewajarkan perang. Di lain kesempatan, Paus Leo kembali menegaskan kalau dia tidak melihat perannya dia sebagai seorang politisi. Pesan gereja, pesan saya adalah pesan Injil, yaitu berbahagialah para pembawa damai, katanya. Nah, Paus Leo yang sudah memberikan pernyataannya tersebut ternyata tidak membuat Donald Trump berhenti untuk menghina Paus Leo. Donald Trump kedapatan mengunggah gambar yang menampilkan dia sebagai sosok yang mirip Yesus. Nih, kalian bisa lihat nih gambarnya. Gila banget gak, geng? Nih, apakah masih ada yang mau ngebela Israel dan Amerika nih? Kalau memang kalian seagama gitu ya dengan Paus Leo, menyembah Tuhan yang sama gitu, apakah kalian masih mewajarkan sikap Donald Trump kayak gini yang tidak menghormati pemuka agama kalian? Nih udah parah banget sih. Gambar tersebut diunggah di Truth sosialnya. Gambar tersebut dibuat menggunakan AI yang memperlihatkan Donald Trump seolah sedang menyembuhkan seorang pria sakit yang terbaring di ranjang rumah sakit. Gambar itu diunggah berselang beberapa jam setelah Trump memposting unggahan di Truth sosialnya yang tadi. Tapi saat ini fotonya udah di take down, dihapus oleh Trump karena udah banyak sekali kritikan. Beruntungnya udah ada yang sempat screenshot gambar tersebut. Kalau dilihat dari gambarnya, Trump ini digambarkan mengenakan jubah putih dengan tangannya yang bercahaya diletakkan di dahi seorang pria yang sedang sakit. Di bagian backgroundnya ada patung Liberty, bendera Amerika yang besar berkibar, jet tempur, seekor elang, dan seorang perawat serta seorang wanita yang sedang berdoa. Dan ada juga seorang tentara yang mengenakan seragam. Jadi pesan tersiratnya tuh dalam sekali, geng. Semua digambarkan di dalam satu postingan tersebut. Dalam satu kesempatan, ada wartawan yang bertanya kepada Donald Trump mengenai gambar yang dia posting ini. Mr. President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with. Donald Trump mengaku kalau dia mengunggah gambar tersebut karena menurut dia gambar itu menampilkan Trump sebagai seorang dokter, bukan Yesus. Padahal jelas-jelas penampilannya digambarkan
Bukan seperti dokter. Jangan mentang-mentang pakai jubah putih terus bisa berkilah kayak gitu. Enggak, itu udah jelas banget arahnya kemana. Dan seperti yang gue katakan tadi, kritikan banyak banget. Gak mungkin unggahan Donald Trump tersebut tidak mendapatkan tanggapan atau respon dari umat Kristen atau dari umat Katolik karena dianggap menistakan kepercayaan agama mereka. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai reaksi dari berbagai pihak atas perselisihan Donald Trump dengan Paus Leo XIV ini. Gak lama setelah Donald Trump mengunggah gambar tersebut, muncullah kritikan yang diarahkan kepada dia. Gak terkecuali dari orang-orang yang dianggap dekat dengan Donald Trump dan pemerintahannya. Salah satunya datang dari Shane Voigt, yang mana dia ini adalah seorang aktivis Kristen yang mengatakan bahwa gambar tersebut harus segera dihapus. Kemudian ada juga pendapat dari Riley James, seorang aktivis konservatif yang menuliskan kalau Tuhan tidak bisa diolok-olok. Sebagian besar kritik juga datang dari media berita berbasis agama di Amerika. Nah lalu ada David Brody, seorang jurnalis dari Christian Broadcasting Network, yang mana dia menyampaikan, ya kalau diartikan kayak gini, ini sudah keterlaluan dan melampaui batas. Wah jelas banget lah, itu udah kelewatan banget. Dan para pemimpin senior gereja Katolik yang ada di Amerika pun ya secara terbuka mengkritik pemerintah Trump. Menanggapi banyaknya reaksi dari kalangan umat Kristen terhadap Trump, wakilnya Trump yaitu J.D. Vance itu memberikan respon yang malah membela Donald Trump. I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. And I think that one of these issues here is that there has been, again, hey, random dude screaming, I told you I'd respond to your point. I just want to respond to this question first. Ini memang duo bahaya nih ya. Yang satu udah jelas banget tuh, J.D. Vance itu membenci Islam. Dalam pidatonya udah jelas banget dia anti-Islam. Nah sekarang malah membela tindakan Trump ketika mengolok-ngolok pemuka agama Katolik, agama Kristen, dan bawa-bawa Yesus dijadikan sebagai memes. Gua nggak tahu nih orang nih ateis kah atau memang Yahudi. Di dalam sebuah wawancara, J.D. Vance ini mengatakan kalau Paus sebaiknya tidak ikut campur di dalam urusan Amerika. Dan dia menanggapi dengan santai kritik dari berbagai kalangan Kristen terhadap serangan Trump kepada Paus Leo. Menurut dia, dalam beberapa hal akan lebih baik jika Vatikan fokus pada urusan moral atau keagamaan aja. Saat dia ditanya, apakah dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump terhadap Paus Leo? Nah, J.D. Vance ini bilang kalau Paus sebaiknya fokus aja urusin gereja Katolik. Sementara kebijakan publik Amerika seharusnya menjadi urusan presiden. Jadi jawaban dia gitu. Nah, dia juga menambahkan kalau terjadi perbedaan pendapat antara keduanya, itu adalah hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Dan ucapan dari J.D. Vance ini sebenarnya membuat para penganut Katolik di Amerika benar-benar kecewa. Soalnya J.D. Vance sendiri beragama Katolik ternyata. Dia memeluk agama tersebut sejak tahun 2019 ketika usianya 35 tahun. Setelah dia belajar dengan biarawan Dominikan yang ada di Cincinnati. Dan dia sangat tidak mencerminkan apa yang sudah diajarkan oleh agama Katolik itu sendiri. Nah makanya patut kita curigai ya, apa jangan-jangan dia masuk Katolik ini cuma akal-akalannya aja, aslinya dia tidak beragama mungkin. Terus geng, di dalam wawancara bersama 3 kardinal Amerika yang salah satunya bernama Robert McElroy, dia ini bilang kalau perang Amerika dengan Iran bukanlah perang yang adil menurut ajaran Katolik. Kardinal lain yang bernama Blaise Suppich itu mengatakan kalau cara pemerintah Trump menggambarkan konflik tersebut seperti hiburan yang justru membuat korban perang terlihat tidak manusiawi. Gila ya, dari dalam negeri udah kena kritik, dari orang-orang pemuka agama udah kena kritik. Ini ibaratnya kalau di Indonesia nih dikritik sama ulama gitu. Tetep aja nih orang-orang tuh tidak mendengarkan definisi real penjahat perang. Terus geng, ungkapan Donald Trump kepada Paus Leo juga mengundang reaksi dari Perdana Menteri Italia yang bernama Giorgia Meloni. Tapi geng, memang sebenarnya hubungan kedua orang ini lagi nggak baik-baik aja. Padahal mereka memiliki aliran politik yang sama-sama konservatif. Nah sempat Donald Trump menuduh kalau Italia kurang berani setelah Meloni menolak bergabung dengan Amerika untuk menyerang Iran. Pernyataan Donald Trump ini sangat mengejutkan geng. Soalnya Italia dianggap sebagai salah satu mitra terkuat Amerika di Eropa. Nah tiba-tiba Italia nggak mau ikut Trump, nggak mau gabung sama Amerika buat ngebantu Amerika nyerang Iran dengan banyak alasan. Ya kalau dari media-media yang gue baca ada yang mengatakan Italia itu nggak mau terjebak dengan kebohongan-kebohongan dari Trump. Udah nyerang Iran, tahu-tahu itu cuma fitnah gitu. Atau Italia udah makin realistis karena menurut mereka perang tidak akan membuat apapun, tidak akan membuat mereka menang, terlihat berkuasa, ataupun ekonomi mereka jadi makin makmur.
Enggak, yang ada malah carut-marut. Makanya Italia itu nggak mau ikut Amerika, nggak mau ikutin Trump. Nah terus Donald Trump juga bilang kalau dia udah lama nggak berbicara dengan Meloni. Alasannya karena si Meloni ini nggak mau membantu Amerika dengan NATO dan tidak mau membantu Amerika menyingkirkan senjata nuklir. Ya, nuklir yang dimaksud itu adalah Iran. Dan Trump juga menyebutkan kalau Meloni bukanlah orang yang sama lagi dan Italia tidak akan menjadi negara yang sama katanya. Ya udah-udah kan gitu ya. Orang-orang pada nyerang Irak, Saddam Hussein dihabisi. Tahu-taunya setelah itu mana senjata nuklirnya? Nggak ada. Makanya Italia nggak mau terjebak di dalam cerita lama. Donald Trump juga mempertanyakan kebijakan di dalam negeri dan energi Italia dengan menuliskan kayak gini. Apakah Anda suka kenyataan bahwa presiden Anda tidak melakukan apapun untuk mendapatkan minyak dari Iran? Donald Trump menuduh Meloni gagal mendukung Amerika pada saat kritis dan menuduh Meloni meremehkan ancaman Iran. Padahal ya kalau kita pikir pakai logika nih ya, tadinya itu minyak yang melewati Selat Hormuz, melewati selat milik Iran itu, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang halangi. Tapi kenapa kok kesannya kayak seolah-olah nih ya, Iran ini yang bikin salah gitu. Padahal yang membuat selat tersebut ditutup ya karena Amerika dan Israel menyerang Iran. Dan disinilah letak di mana Trump itu memainkan yang namanya playing victim. Seolah-olah Italia tidak mau ikut campur di dalam perang, yang artinya pemimpin mereka yaitu Meloni tidak mau memperbaiki kondisi kritis akibat kelangkaan minyak karena perang Iran. Aneh banget. Nah, ketegangan antara Trump dengan Meloni semakin memuncak saat Donald Trump mulai menyerang Paus Leo secara personal. Meloni ini ya adalah sosok yang sangat respect dengan Paus Leo sampai-sampai dia berharap suatu hari nanti Paus Leo bakal menerima hadiah Nobel perdamaian. Mengetahui Donald Trump yang menghina Paus Leo, Meloni langsung mengkritik keras pernyataan Donald Trump dengan menyebutkan pernyataan Trump itu tidak dapat diterima. Nah, Meloni menambahkan kalau dia nggak akan pernah merasa nyaman dalam masyarakat di mana para pemimpin agama diharapkan untuk mengikuti arahan dari para pemimpin politik. Ini aneh. Masa iya pemimpin politik harus lebih tinggi dari pemimpin agama? Pernyataan dari Meloni ini bahkan didukung oleh pihak oposisi dari Italia. Nah terus geng, Elise Klein yang merupakan sekretaris Partai Demokrat, dia ini adalah oposisi pemerintah Italia. Dia mengecam serangan Trump terhadap Meloni yang menyatakan solidaritas dengan Paus Leo. Meskipun Paus saat ini adalah orang Amerika, tapi keberadaan Vatikan sebagai negara kecil di tengah kota Roma dan Katolik sebagai agama dominan di Italia itu membuat setiap serangan terhadap Paus Leo itu hampir kelihatan seperti serangan terhadap negara Italia itu sendiri. Jadi itulah kenapa Meloni selaku Perdana Menteri sampai bersuara terkait pernyataan Donald Trump yang menyerang Paus Leo. Nah, kalau kalian berpikir masalah soal kebijakan Amerika dengan Vatikan yang saling berbenturan itu cuma terjadi sekarang, salah banget geng. Karena semua ini seperti bom waktu yang disimpan terlalu lama dan akhirnya meledak. Tapi apa yang menjadi isu utama soal perselisihan antara Donald Trump dan Paus Leo ini? Bagaimana hubungan Amerika dan Vatikan sebelumnya? Sekarang kita bahas nih geng, isu utama di balik perselisihan Trump dan juga Paus Leo 14. Jadi geng, Kardinal Robert Prevost terpilih pada bulan Mei tahun 2025 sebagai paus dan memilih nama Leo untuk dijadikan sebagai namanya. Dan seperti yang gue sempat katakan di awal, kalau Paus Leo ini adalah paus pertama yang berasal dari Amerika. Di awal masa kepausannya, beliau ini memilih gaya komunikasi publik yang lebih berhati-hati dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Paus Fransiskus, yang dikenal sebagai pengkritik vokal dan terbuka terhadap pemerintahan Trump. Lalu meskipun begitu, ketegangan antara Vatikan dan Amerika memang sudah terakumulasi selama berbulan-bulan. Sikap Paus Leo terhadap situasi yang terjadi di Iran itu sebagai langkah Paus Leo di dalam melanjutkan posisi-posisi yang sebelumnya sudah beliau ambil di dalam isu-isu konflik lain. Dalam hitungan hari setelah dia terpilih, Paus Leo menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan para sandera, serta akses kemanusiaan tanpa hambatan. Nah, jadi memang Paus Leo ini sisi kemanusiaannya tinggi banget ya, nggak peduli agama apapun. Nah, di bulan Agustus tahun lalu, Paus Leo ini mengecam apa yang dia sebut dengan hukuman kolektif dan pemindahan paksa warga Palestina, sekaligus menggambarkan kondisi Gaza sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Dia sedih banget dengan yang terjadi di Gaza, geng. Saat menyampaikan khotbah Natal, Paus Leo itu menyinggung tenda-tenda di Gaza yang terpapar hujan, angin, dan orang-orang kedinginan. Nah, meskipun Trump dan Paus Leo tidak bertengkar secara langsung atau
secara terbuka soal Gaza, sebenarnya di belakang itu ada ketegangan di antara mereka. Jadi para diplomat Vatikan merasa gelisah karena Paus menyampaikan pendapat yang tegas mengenai nilai moral dan hukum, misalnya soal kemanusiaan dan keadilan, apalagi menyinggung Gaza. Itu kan udah pasti bakal menyinggung pemerintahan Trump dan juga Netanyahu, ya kan? Nah, ucapan Paus dianggap oleh banyak orang sebagai sindiran atau kritik terhadap sikap Amerika dan Israel, meskipun beliau sendiri tidak menyebutnya dengan gamblang atau secara frontal. Pada bulan Januari tahun ini, Paus juga menyuarakan keprihatinannya dia setelah pasukan Amerika menangkap Nicolas Maduro, presiden Venezuela yang ada di Caracas, dan membawanya ke New York untuk diadili. Itu Paus Leo juga angkat bicara soal itu. Paus Leo mengatakan kalau kepentingan rakyat Venezuela yang terkasih harus lebih dahulu dibandingkan pertimbangan lainnya dan membimbing kita untuk melampaui kekerasan serta menempuh jalan keadilan dan perdamaian. Paus juga menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan Venezuela, perlindungan supremasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, serta penghormatan penuh terhadap HAM dan hak-hak sipil. Terus kemudian ada isu imigrasi yang menjadi sumber ketegangan Vatikan dan juga Amerika, geng. Hal ini bisa terlihat ketika Paus Leo berulang kali mengkritik kebijakan imigrasi ketat yang diterapkan oleh Donald Trump. Menurut dia, masalah imigrasi bukan cuma soal aturan negara, tetapi juga udah mengenai moral dan kemanusiaan. Dan dia juga melihat kalau membantu dan memperlakukan para imigran dengan baik adalah kewajiban moral yang berasal dari ajaran Injil yang mengajarkan tentang kasih sayang, kepedulian, dan menghargai martabat setiap manusia. Nah, di bulan November tahun lalu aja, Paus Leo itu mengatakan kalau warga asing di Amerika diperlakukan dengan cara yang sangat tidak hormat. Nah, pernyataan itu juga sejalan dengan sikap para uskup Katolik yang ada di Amerika, geng, yang sebelumnya mengecam deportasi massal dan memperingatkan munculnya rasa takut serta kecemasan akibat operasi penggerbekan imigrasi. Dan isu terakhir adalah terkait peran Paus yang dianggap oleh Trump melampaui batasnya. Nah, karena seharusnya Paus berada di ranah agama bukan politik, dan secara tidak langsung Trump memisahkan bahwa para pemimpin agama itu nggak boleh menyatakan sikap atas kondisi politik global yang saat ini sedang terjadi. Terus apa alasan Paus Leo yang terus-terusan berada di pihak yang berseberangan dengan Trump? Apakah dia benci kepada Trump? Nah, jadi menurut para pengamat, mereka menilai perubahan nada dan pendekatannya itu menunjukkan keinginan dari Paus Leo untuk berperan sebagai penyeimbang moral di panggung global terhadap Trump dan kebijakan luar negerinya. Menurut Massimo Fagioli, akademisi asal Italia, dia mengatakan sepertinya Paus Leo nggak mau Vatikan dituduh bersikap lunak terhadap Trump hanya karena Paus Leo adalah orang Amerika. Jadi Paus Leo ini menunjukkan kalau dia tuh nggak berpihak kepada Trump. Kalau Trump salah ya salah. Sementara Blaise Suppic, kardinal asal Amerika yang dekat dengan Paus Leo, itu mengatakan kalau Paus sedang melanjutkan tradisi panjang para pemimpin gereja Katolik yang menyerukan para pemimpin dunia untuk berpaling dari perang dan meninggalkan perang. Nah, lalu ada pendapat nih dari Mary Dennis. Dia ini adalah mantan pemimpin Gerakan Perdamaian Katolik Internasional, yaitu Pax Christi. Dia bilang kalau pernyataan terbaru Paus Leo serta seruannya secara langsung kepada Trump itu menunjukkan perasaan yang kecewa dan juga sedih terhadap kekerasan yang tidak kunjung selesai dilakukan oleh Trump. Kritikan Paus terhadap Trump itu nggak cuma dilakukan oleh Paus Leo aja, geng. Karena pada tahun 2016, Paus Franciscus juga mengkritik rencana Donald Trump untuk membangun tembok di perbatasan Amerika dan Meksiko. Ingat kan kejadian itu, geng? Donald Trump kemudian membalas pernyataan itu dengan mengatakan kalau Paus Franciscus terlalu ikut campur di dalam politik. Sama tuh pernyataannya. Seorang sejarawan dari Temple University itu menjelaskan kalau komentar seperti ini mengingatkan pada sikap lama Amerika yang dulu yang curiga terhadap umat Katolik. Dan di abad ke-19 ya, saat banyak orang Katolik datang ke Amerika, mereka sering dicurigai. Ada anggapan kalau orang Katolik lebih setia kepada gereja dibandingkan kepada Amerika. Bahkan ada propaganda yang dibuat dari kartun yang menggambarkan seolah-olah orang Katolik ingin menggunakan kekuasaan politik untuk merusak negara. Dan kemudian pada tahun 1867, Kongres Amerika meloloskan undang-undang yang melarang pendanaan untuk misi diplomatik ke Vatikan pada bulan Februari tahun 1867. Keputusan ini bisa muncul
karena menguatnya sentimen anti-Katolik pada pertengahan abad tersebut sebagai bagian dari peningkatan drastis jumlah imigran yang berasal dari negara mayoritas Katolik seperti Irlandia, Italia, dan juga Spanyol. Nah, sentimen ini semakin memburuk setelah peristiwa pengeksekusian Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1865. Nah, setelah peristiwa tersebut, geng, ada seorang perempuan Katolik yang bernama Mary Surratt. Dia ini dituduh terlibat sampai pada akhirnya dia dijatuhi hukuman gantung. Terus ada lagi John Wilkes Booth. Dia ini adalah pelaku yang menembak Lincoln. Dia mendapatkan perlindungan dari penduduk di selatan Maryland dan Virginia yang kebetulan kebanyakan orang Katolik. Nah, semenjak itu Amerika hanya mengutus utusan khusus saja ke Vatikan. Dan singkat ceritanya, pada tahun 1939 Presiden Franklin D. Roosevelt itu menunjuk Myron Taylor sebagai utusan khusus Amerika untuk Vatikan. Dengan menunjuk seorang utusan khusus, Amerika bisa mempertahankan hubungan diplomatik de facto dengan Vatikan tanpa harus membahas sesuatu yang sensitif, yaitu kenyataan kalau Vatikan sebenarnya bukan negara seperti biasanya, melainkan sebagai pusat lembaga keagamaan. Dengan cara itu, Amerika bisa tetap berhubungan secara resmi dengan Vatikan tanpa perlu mendebatkan statusnya Vatikan. Namun geng, pada tahun 1984, Presiden Ronald Reagan itu membuka kembali hubungan diplomatik Amerika dan Vatikan. Saat itu, Reagan menunjuk William A. Wilson sebagai duta besar, tapi keputusan untuk meresmikan hubungan tersebut menuai kontroversi. Soalnya, di dalam tradisi Amerika ada pemisahan antara pemerintah dan agama, sebagaimana yang ada di dalam amandemen pertama konstitusi. Nah, terlepas dari status agamanya, kenyataannya adalah Vatikan menjadi pemain penting di dalam panggung politik. Bahkan, secara historis, Amerika sudah terlibat dengan Vatikan di dalam berbagai hal. Sejak penunjukan konsul oleh Presiden Amerika pertama, yaitu George Washington, pada akhir abad ke-18. Nah, tapi apakah sikap Donald Trump dan Paus Leo saat ini bakal membuat kedua negara menjadi renggang kembali? Ya, kita lihat aja sejauh mana pergesekan ini akan berlanjut, geng. Nah, itu dia geng ya, pembahasan kita kali ini mengenai perseteruan antara Donald Trump dengan Paus Leo, pemimpin umat Katolik di seluruh dunia. Gimana geng, menurut pendapat kalian mengenai pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.